Iya, selamat datang kembali di podcast horor Padepokan Naga Suma atau disingkat PHR. PHR. Sampah. Kali ini konsisten. Okay. Setelah yang pertama kita namanya Rebecca, ya kan. Terus sekarang tetap PHR terus ya, PHR. Nah, di PHR kali ini tetap squad lengkap, yaitu ada Dedi, si autor Sinawang, Kemala, dan lain-lain. Terus ada Mas, Biasanya punya mikrofon Sweta. iya. Dan ada yang paling terkenal, Kak Indra. karena kita masih butuh swipe up. Oke. Matamu aja. Lanjut. Dan tetap ada saya Pierre selaku moderator. Nah, tapi di episode kali ini ada yang berbeda nih, ya kan? Karena kita udah mulai modalnya ditambah. Kita ada bintang tamu, kontributor, distributor. Oh, Pak. Kontributor. Dan dari jauh lagi ya. Iya. Yang satu dari Bali, yang satu lagi dari Malang. Ya, padahal di Bandung. Dari keluarga baik-baik. dari tadi ada di sini ya sama makan-makan. Nah, biar mereka perkenalan sendiri nih. Ya. Yang pertama, silakan beli. Beli apa kabar gitu? Iya. Halo, Saya Suma. terus? Ya, Ya terus. suaranya kurang jelas. Oh, kurang jelas sore. Dari mana nih? Mas Suma, dari mana? Saya Suma dari Bali. Wih. Apa lagi? Woi. Komiknya Komiknya apa? Karyanya apa? Kamu itu siapa sih? Karyanya apa? Oh, saya siapa? Saya itu. Saya yang bikin Burloka. Woi. Ya, terima kasih. Udah cukup ya, Ali ya. Tadi ada Mas Suma, Iwayan Suma Bagja. Iwaya Suman Braga. Suma Bagja. Maaf. Bagja. Nah, itu dia yang bikin Burloka di Ciayo Comics, ya. Dan juga Kemala, jangan lupa di Kemala. Kalau kalian lihat ada yang cerita pendek-pendek, ada ilustrasinya nih yang bikin nih. Mantap ya. Terus yang kedua, hai, Namanya siapa? Jalur. Loh, ayo. Kali ini kan nama Ali ya. Jadi kan tadi dia aku pakai nama alias aja ini pengen agak sensitif. Oke, siap. Ya apa-apa gak? Kami sudah menahannya loh. Saya pusing. Aku terancam. Ya, seperti biasa kan kalau di PHR intronya selalu lebih panjang daripada isinya ya. Daripada berlapa-lapa. Langsung masuk aja ke cerita pertama dari Jisuma nih, dari Bali. Silakan. Dari saya. Oke. Saya mau cerita apa namanya? Apa ya? Sebenarnya saya nggak punya pengalaman yang bersentuhan langsung, maksudnya dalam artian ketemu langsung gitu sama apa namanya ya? Entitas mistis lah. Ya. Cuman apa ya, saya banyak punya keanehan dari zaman SMP kayaknya. Jadi saya tuh punya sering ngalamin hal-hal aneh yang berhubungan sama tidur, sama mimpi. Jadi saya sering sleepwalking dulu. Wow. Sleepwalking. Itu yang film zombie itu. Bukan. Terus lanjut. Walking Dead. bahkan sleep bisa dibilang sleep running. Hah? Jadi waktu itu pernah sekali tidur siang, terus apa namanya, dilihat sama tetangga sekitar tuh lari ke jalan, padahal saya lagi tidur. Lanjut. Jadi di ini merem
tapi lari ke jalan. Itu kejadiannya di kampung untungnya, jadi nggak begitu banyak orang dan nggak rame gitu. Jadi untungnya nggak ada motor atau apa gitu, sampai nyebrang jalan soalnya, tapi merem. Tapi kejadiannya masih berlangsung sampai hari ini nggak? Kalau sleepwalking udah nggak, karena semenjak dibilang sleepwalking tuh saya jadi parno, jadi tak kunci pintu kalau mau tidur tuh pasti ngunci pintu dulu gitu. Jadi semenjak itu sih nggak, kalau sleepwalking nggak, tapi yang lain sering, ketindihan sering. Jadi kejadian aneh pertama tuh ketindihan yang waktu kuliah malah. Waktu kuliah itu pernah ketindihan. Jadi saya pulang kampung tidur siang lagi. Pas tidur siang itu kan tidur terus ketindihan, tapi kan kita kalau ketindihan kan sadar ya, maksudnya dalam kondisi otak tuh sadar. Terus pas itu saya ngerasa kayak diangkat, jadi badan tuh ngerasa kayak diangkat, melayang gitu. Jadi langit-langit kamar tuh terasa dekat gitu loh J, Ya. Kayak hampir nempel ke langit-langit. Kan kita kalau ini, tapi saya nggak berani ngelihat, nggak berani buka mata. Jadi merem tapi ngerasa langit-langit itu udah kayak nempel gitu. Tapi yang bawah tuh kan kita kalau diangkat kan tangan tuh menggelantung gitu loh. Nah itu kerasa banget tuh. Itu jadi kerasanya gitu. Jadi ngerasa diangkat. Terus pas itu kayak diputar-putar gitu loh, diputar-putar di atas. Jadi sampai pusing. Kayak diputar-putar. Terus diturunin pelan-pelan. Itu kalau di Bali namanya ketindihan juga, sama? Atau ada istilahnya? Apa ya namanya, Kak? Ada istilahnya, tapi saya lupa apa namanya ya. Oh, jadi ada istilah khususnya ya? Itu ada. Kalau di Jawa kan Ada tindihan. istilahnya kalau nggak salah. Tindihan. Kalau istilahnya apa ya, lupa. Apa? Kayaknya ada sih istilahnya. Nah itu, Dan itu juga kadang-kadang ini, ya. itu biasanya berhubungan sama mistis atau medis? Kan ada dua tuh kemungkinannya. Ya. Yang satu tuh mistis kan? Ya itu yang banyak dipercayai orang Iya. kan mistis. Ada yang bilang medis karena kesehatan, karena darah nggak lancar gitu-gitu. Nah, Aji percaya yang mana nih? Iya. Yang mistis nih jawabannya, Ji. Saya sih kalau dari segi mistis di Bali sih dibilangnya ini memang ada waktu-waktu di mana waktu itu bukan punya kita, bukan punya manusia. Ada istilahnya nggak? Apa ya istilahnya ya, nggak tahu sih istilahnya apa, cuman kalau dibilangnya tuh kalau nggak boleh tidur jam segini kayak gitu loh. Jadi Jam berapa contohnya? nggak boleh yang kalau siang jam 12 siang tuh udah nggak boleh. Oke, lanjut. Jam 6 sore sandikala tuh nggak boleh. Sandikala nggak boleh. Ya itu keluar juga nggak boleh. Jadi kalau di Bali dibilangnya jam 12 siang kalau pengen keluar tuh harus nunggu sampai ya mungkin sekitar 12:15 atau setengah 1 tuh baru boleh gitu. Kepercayaannya gitu. Kepercayaan di sana ya. Ya. Nah, kepercayaan di sini. Terus saya mau nanya, kalau misalnya nih kita lagi dalam kondisi seperti itu, kalau di Islam kan baca doa, baca doa yang diajarkan oleh guru agama ya maksudnya. Nah kalau di Bali, Aji ini sebagai orang Hindu gitu, apakah ada
ada doanya atau bagaimana gitu, ada nggak kira-kira untuk ya menangkal peristiwa apapun lah, nggak harus yang berkaitan dengan sleepwalking ini ya, tapi peristiwa mistis deh. Kalau di Islam kan gampangannya baca ta'awud gitu, aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk, yang gitu bahasa Arab gitu. Kalau dari Hindu Bali sendiri gimana? Kalau di Bali sih apa namanya, kalau spesifik nggak ada sih dibilang, cuman disaranin memang pakai ini Gayatri Mantram. Jadi ada Gayatri Mantram namanya. Tram, pakai M ya belakangnya. Ya Mantram, ya mantra pakai M. Jadi Gayatri Mantram itu kalau Ajik tahu Trisanya, itu yang kayak sholatnya Hindu lah, 3 kali sehari tapi. Iya. Nah itu Gayatri Mantram tuh bait pertamanya aja diambil. Oh, oke. Jadi bait pertamanya itu biasanya itu diulang-ulang. Saya kalau dulu pulang kampung malam-malam itu kan banyak ngelewatin area-area yang agak-agak gitu ya. Saya suka itu dah pasti nyebut Gayatri Mantram terus berulang-ulang di situ karena takut. Iya. Tapi pengertian entitas makhluk seberang itu di Hindu Bali itu gimana sih, Ji? Maksudnya kalau di Islam ya misalnya kan ada istilah jin, ada istilah apa ya? Ya iblis lah, maksudnya nanti wujudnya beda-beda tuh. Ada yang mau wujud jadi pocong, ada yang jadi kunti, ada ya demit lah. Kalau di Jawa kejawen demit gitu kan. Kalau di Hindu Bali itu bagaimana sih memaknai entitas ini? Apakah sebagai ciptaan juga tapi auranya jahat apa gimana? Nah itu kayak gimana? Karena kan Aji bikin komik Burloka, yang mana itu kan penghuni dunia bawah ya. Nah itu gimana sih? Ya kalau tahu saya aja ya, ada beberapa sih kayak misalkan demit, memedi itu ada, kayak jin kayak gitu, apa sih namanya di sini ya dibilangnya memedi, wong samar gitu ada dibilangnya. Jadi mungkin agak mirip sama termnya sama Jawa ya. Iya sama yang itu. gitu ada. Terus abis itu ya kalau misalkan orang mati, habis itu kan kita ada ngaben, Ji. Nah, ngaben itu proses penyucian yang beneran, maksudnya yang bisa sampai orang itu langsung menyatu dengan sang pencipta gitu. Oke. Jadi kalau nggak di aben ya belum selesai, dan orangnya tuh si yang meninggal itu belum tenang gitulah istilahnya, dalam tanda kutip secara kasarnya ya dibilangnya. Iya. Gitu sih yang saya tahu. Jadi habis itu ada namanya ya energi lain kayak penunggun karang yang memang menghuni satu tempat gitu, yang di Bali itu kita tahu ada namanya penunggun karang. Jadi kayak kalau kita punya rumah atau punya tanah, dipercaya bahwa tanah ini sebelum kita datang ke tempat ini atau sebelum kita ada, itu kan mereka sudah menempati tempat itu gitu. Oh iya. Jadi penghuni sebelumnya. Jadi kita semacam penumpang lah di sini gitu. Oke. Jadi harus dihormati dan harus hargai gitu, semacam diajak kompromi lah, diajak berkehidupan bersama lah gitu. Jadi biasanya makanya dibuatin tempat, habis itu disembayangin gitu. Pelinggih itu ya, Ci? Dikasih seperti ya penunggun karang namanya, spesifik untuk itu. Oke. Ya kalau untuk leluhur beda lagi. Oh, itu yang pelinggih tadi. Kan macam-macam tuh. Oh, jadi ada jenis-jenisnya ya? Linggih sanggah tuh kan macam-macam. Saya juga nggak hafal jenisnya, tapi ya itu. Iya. Ada yang dipakai buat ini untuk penunggun karang dan lain. Oke sih.
gitu. Kalau kalau misalnya leak itu masuknya dia apa Ji? Oh ya. Hah? Leak, pertanyaannya leak itu entitas apa? Leak apa lagi ya? Rangda. Nah, itu masuknya ke Jin atau apa pengertiannya? arwah atau apa? Tipologinya lah. Kalau leak setahu saya ya Cik ya, Iya. itu tuh ilmu jadi ilmu ini sih, ilmu kebatinan gitu sih. Hitam enggak ya? Jadi yang kan kita lebih memujanya ke dewa dewi itu. Jadi kalau Lea gitu-gitu tuh lebih ke pemuja Durga gitu-gitu biasanya. Jadi Oh, oke. Jadi bukan jadi oke, paham. bukan jin atau apa. Jadi memang manusia yang mempelajari ilmu dan memuja itu gitu. Oke. Soalnya ini aku pernah dengar tuh beberapa ada yang bilang Lea itu kayak apa sih yang kepala dua terus namanya kuyang kayak kuyang gitu. Beda ya, Beda ya? leak dengan kuyang kayak gitu ya. Beda mungkin yang nggak tahu. Kalau saya sih nggak tahu. Kalau ya saya pernah juga nonton film yang penampakan layaknya kayak kuyang, saya juga nggak ngerti. Nah, ya kan? Oh, Ada, itu, ada. ya. Cuman memang yang api itu kan. cuman memang yang saya tahu juga kuyang kayaknya ilmu juga kan kalau nggak salah ya. Betul. Ilmu. Kuyang, iya. Palasik sedikit lebih tepat. Kalau kuyangnya makhluk. Palanya Iya, paham. Jadi emang beda lah ya, beda tipologi ya. Oh, makanya. Kita sambung lagi. Iya, terima kasih untuk Terima kasih Jisuma. untuk Jisuma. Tepuk tangan dong. Kali ini gokil. Terima kasih Ji, Suksma. Semua. Ya, stay at home. Sudah. Terima kasih Jisuma. Nah, Kapan nanti kita sambungin lagi kalau ada cerita-cerita dari Jisuma lagi. Ya kose kan sharing. Jadi kesimpulannya tadi ceritanya kan banyak banget tuh macam-macam dari pengalaman sleepwalking, ya kan jalan mandi dulu pakai parfum baru jalan nyari cewek lah gitu kan sambil tidur. Nah, nyari cewek sambil tidur. Oke, gitu lanjutkan saja. Terus habis itu ada pengalaman lagi kayak misal tadi Mas macam-macam entitas lah dari Dunia dunia seberang dalam cara pandang Hindu Bali. yes, tapi versinya Suma. Nah, versinya Jisuma. Jadi kalau ada yang nggak kayak gitu, langsung lapor ke Jisuma ya, jangan ke kita. Langsung dia aja. Tidak bertanggung Tanpa tanggung jawab. Ya ini nih harus dirahasiakan sama saya. Kalau tadi kayak kan yang dari Hindu Bali dengan yang kalau kita kenal kan kayak Lea, terus apa tadi Rangde, gitu-gitu kan. Hari ini yang satu lagi nih, ada lagi nih, kita nggak tahu nih kalau dari dia nih apa kira-kira si. Tapi mungkin prolognya gini. Oh, di briefing dulu saya, oke? Tapi mungkin prolognya karena kemarin kan kalau kita nonton apa tuh video untuk YouTube lah ya, di YouTube tentang pengalaman mistis apa, mostly narasumbernya itu muslim. Ya kan, kalau saya sebagai orang muslim tahu gitu, nangkal setan baca tawud gitu apa segala macam. Makanya tadi kan kita nanya juga ya ke apa Suma, kayak kalau kayak nangkal kayak gitu gimana, Apa? ada kayak mantra kayak tri ya. Nah, sekarang kita kedatangan teman lintas agama, ini kan kita netral ya, kalau pada Raga Sukma kan kejawen. Nah, kita kedatangan teman yang non muslim dua-duanya, yang sekarang itu dari Kristen, tapi sekarang dia udah mencoba melepaskan moksa menjadi manusia netral, tapi agnostik lah. Nah, minimal dia pernah punya catatan. Namanya Mas Lulu. Apa kabar Mas Lulu? Baik. Tadi kan Tadi udah disamarkan. dia sendiri yang ngomong. Dia jawab sendiri. Jal, aku mau nanya Jal, kamu pernah mengalami kejadian mistis nggak? Saya nggak tahu mistis apa enggak, tapi saya pernah tindihan 2 kali. Nah, kalau kayak gitu kamu baca reaksinya apa? Baca novel ya? Saya waktu itu baca ini doa Bapak Kami, karena saya hafalnya itu. Udah banget. Gitu doang. Kayak gimana?
Alah, tanya Nggak bapak. usah. Jangan. Ini bapaknya siapa? Lupa. Katanya ingat itu doang. Sekarang lupa. Gimana sih? Makanya narasumbernya kurang efektif. Saya mendatangkan Kristen yang kurang taat. Kebetulan aja dia lagi main. Kebetulan. Jadi gini, kan Jisuma kan ya Broka udah gede banget lah ya di Ciayo ya. Iya. Modal kita habis di situ. Iya. Nah, yang ini kan gratisan nih. Jadi ya maklum lah ya. Ini acara sharing tuh, roasting bangsat. Nah ini makanya sebetulnya konten ini sebetulnya untuk ngasih multi sudut pandang ya, maksudnya selama ini kalau kita lihat yang horor-horor gitu kan pasti kita tahu kalau kita nggak sendirian, betul nggak? Jadi ada makhluk lain dan kita entah kenapa merasa lebih overpower gitu, lebih rendah gitu. Mereka lebih overpower, kita lebih rendah. Makanya kita cari perlindungan, betul nggak? Kalau di muslim gampang lah, tahu baca auzubillah meskipun kalau lagi takut bacanya juga belepotan gitu. Kadang-kadang jinnya juga lebih pinter gitu. Makanya apakah Jalu sebagai Kristen misalnya itu kayak gimana sih kalau misalnya perasaan takut seperti itu, apakah memposisikan diri kita sebagai makhluk yang kecil juga apa kayak gimana? Kalau usah mikir Jal, ya Allah siapa? Wali Pak. Berarti selama ini gitu. Ini waktu yang mana yang saya rasakan pas saya pas waktu itu saya tindian tuh saya cuman takut buka mata karena takut kaget. Oke. Bukan karena takut sama pengalaman ketindiannya. Ya. Jadi kayaknya meremaja, nanti kalau saya buka mata takut saya melihat sesuatu yang menyeramkan dan saya kaget, saya mending diam aja, tenang. Terus sambil dalam hati itu tadi baca doa Bapa Kami, itu nggak lama udah bisa gerak lagi. Jadi kayak menenangkan diri doang. Netral. Kalau saya netral waktu itu. Tapi aku penasarannya apakah itu bener placebo enggak ya? Jadi kayak ngerti gak sih maksudnya? Jadi kayak sugesti. Jadi kayak kalau yang ya tidak ateis lah, lebih ke logis sih. Orang yang logis kan, wah ini kan karena kita mempercayai ada yang lebih kuat, terus jadinya ya kalah kan semuanya di tasnya. Jadi kita merasa, ya itu juga yang dilakukan oleh beberapa pemuka agama, maksudnya kayak yang mensugesti. Memang ada yang mengimani itu faktanya seperti itu, tapi ada yang orang lain, kita tidak mungkin dong ada beneran orang yang memang mengalami dan sebetulnya tidak percaya gitu dengan entitas itu, dia hanya percaya dengan dia sugesti tadi kayak gitu. Berarti kalau saya Jalu nih kan sekarang udah ngapal doa Bapak Kami. Nggak apa. Kan dia ngomong Iya, nggak apa. Kalau misalnya nanti suatu saat ketinggian lagi, kira-kira baca apa ya? Ya diam aja, lanjut tidur. Berarti kan sugesti ya Mas ya, kayak yang kesimpulannya Mas tadi, semuanya itu tergantung sugesti. Berarti kan sebenarnya baca apa aja, pokoknya asal bisa bikin tenang, Ya, oke kan? Aku selanjutnya baca cerita. Loh, saya tenang kalau baca cerita. Tapi kenapa tenang? Ada yang tegang tapi bukan tiang. Ya, tapi tadi dari dua kontributor ini kita dapat menyimpulkan. Menurutku pernah didatengin platform. Cerita. Nah, terus kalau yang soal itu kan, kalau di Kristen kan kita taunya ini kan Entitasnya iblis kan, jadi kayak nggak ada makhluk lain ya, kayak pocong atau apa, kayak tidak punya identitas masing-masing gitu. Semuanya ya levelnya iblis dengan jabatan masing-masing misalnya. Nah waktu itu saya pernah diceritain sama teman saya, dia anak pendeta, dia pernah berinteraksi dengan anggota gereja setan. Terus. Nah waktu itu dia katanya dia itu sedang ada orang yang sedang berusaha untuk merekrut dia dan keluarganya untuk gabung di gereja setan. Wah. Jadi di gereja setan itu katanya ada sistem rekrutmen gitu. Terus kalau kamu bisa dapetin orang atau dapetin, apalagi kalau anggotanya misalnya tokoh yang penting nih, misalnya kayak pendeta atau apa, ada reward yang gede. Berarti di gereja setan ada
pendeta setan. Iya, ada jabatan apa, ada tingkatan organisasinya juga. Dan yang maksudnya yang seru adalah dia waktu itu cerita bahwa sistem rewardnya itu ada kayak kalau di game itu ada kayak skill point. Jadi rewardnya adalah kamu bisa milih apa ya, kayak kamu mau ditingkatkan kekuatan fisiknya atau mau ditingkatkan apa namanya, karismanya kayak gitu-gitu. Ya waktu diceritain ya kayak asik aja gitu, maksudnya melihat ada konsep skill point di dunia nyata dari gereja setan itu. Dan waktu itu Lokasi? di Malang, waktu itu masih di Malang. Oh enggak, lokasi di. Nah, lokasi gerejanya itu yang model-model ini maksudnya lokasi gimana? Tempatnya di mana? Apa online gereja online? Enggak, ada ini kayak tapi ada kamuflasenya gitu loh, yang modelnya kalau orang lihat itu kayak cuman rumah biasa atau warung atau pohon, tapi kalau anggota situ ya ke situ ya ke gereja. Dan ininya Ada shroud-nya. Hah? Enggak. Oh, Nah, pas Tadi. temenku ini, aku nggak tahu waktu itu interaksinya gimana. Yang kebetulan katanya si temen SMP-nya itu dia anggota. Nah, waktu itu dia kayak di jambi-jambi gitu, nggak tahu gimana. Terus pas di kelas itu dia kayak apa namanya, mati rasa gitu, kayak kebas, kayak badannya berat sampai nggak bisa gerak, kayak megang pensil, jadi nggak kuat. Terus apa namanya, akhirnya dia itu tadi baca doa Bapa Kami, terus habis nggak tahu sih doa baca doa Bapa Kami atau apa, pokoknya di situ dia bisa ke ini, ke UKS. Nah pas ke UKS itu sambil setengah pingsan itu dia ini didatengin itu sosok Bapomet yang kambing itu, yang kita kenal sebagai Bapomet. Tapi kan Bapomet itu kan ya muka kambing itu ya. Ya, yang kambing itu. Itu yakin dia ngeliat Bapomet apa bukan gurunya yang mukanya kayak kambing itu? Siapa tahu? Siapa tahu? Guru yang dia benci banget itu aja. Coba Guru BP itu Bapak ini kayak kambing. Mata saya jadi kambing. tapi ini nggak tahu nih, nextnya kita harus Febri ya yang jadi kontributor ya, karena yang bisa lihat ini semua gabut semua kan di sini. Tapi kan Febri juga nggak Islam banget juga. Oh, tidak, maksudnya verifikasi ya, verifikasi. Maksudnya kalau pernah waktu saya Dedi pernah juga ke ini Pak Agus Sunyoto. Nah, waktu itu Kiai Agus Sunyoto itu bilang orang masyarakat Majapahit kan dia ahli sejarah ya, dan ketua buminya itu mengatakan kalau orang Majapahit itu sangat logis gitu. Jadi dia mengarungi samudra ya mengarungi samudra gitu. Tidak ada takut nyolok itu apa kayak gimana kan. Mungkin pada saat itu juga belum ada mistiknya mistiknya nggak perlu, mistiknya tuh bukan logis, taruh posisinya tuh ya. Jadi waktu itu diceritain ke Malang waktu itu. Jadi pas Kiai Agus bilang yang namanya kayak pocong apa segala macam kan itu pakaian umat Islam ketika nanti dimasukkan ke alam kubur. Ya berarti benar itu entitas yang diyakini oleh teman-teman Muslim ya, karena kan memang itu originalnya dari situ bentuknya. Munculnya. Kalau nggak tahu, kalau di Kristen kan nggak dikafani, beda pasti. Kalau di luar negeri kan kayak pakai jas malah necis banget masuk ke alam kubur begitu. Maksudnya kita beda lah. Nah mungkin jadi disitulah mungkin ya letak-letak tadi kayak Suma juga cerita waktu yang meninggal kalau nggak ngaben belum tenang lah istilahnya, jadi harus dibakar. Kalau kita ya mau dimakamkan, yang mana sebetulnya entitas yang kita takuti sebetulnya kan yang nggak pernah kita ketahui setelah kehidupan. Dan manifestnya ya yang paling terakhir dilihat sebelum dia hilang. Makanya yang itu jadi pocong. Islam pocong. Kan nggak mungkin kalau misalnya Hindu kan di ngaben, masa hantunya abu kan nggak mungkin. Dan nggak mungkin nggak jadi hantu, malah jadi tenang kayak di Afrika yang apa tuh yang kemarin dijogetin. Kenapa? Karena mereka punya kepercayaan kalau meninggal itu ke alam yang lebih indah. Itu juga yang dirayakan makanya. Iya dirayakan, makanya kayak pas King T'Challa kan. Bapak saya percaya kan ada satu kalimat ya di Avenger yang pertama kalau nggak salah ya, sebelum Endgame itu kan Avenger yang Civil War sorry, yang di Civil War kan ngomong ya cara bapakku itu percaya kalau kita meninggal itu kita ke alam yang lebih baik, tapi aku bukan bapakku kayak gitu loh. Jadi
oh di sana mungkin memang narasinya berbeda sehingga kok mayat dijogetin ya kan beda. Bagi mereka nggak apa-apa emang seperti itu. Emang kita harus antar dia kan sama kayak ke Toraja misalnya. Ya, itu mayat disuruh jalan sendiri gitu kan. Atau diberdirikan dikasih kacamata, di muminya masih mumified ya bentuknya, masih di rumah, diajak ngobrol, dikasih rokok, bahkan yang mungkin di yang lain tuh tabu gitu. Kunci dari podcast ini sebetulnya untuk melihat itu sih. Soalnya sudut pandang gitu. Tapi sebenarnya ada sudut pandang baru kan, Mas. Ada sudut pandang baru di dunia zaman now nih. Ya. Sekarang tuh kalau orang meninggal dimasukin ke semen Gresik dulu kan. Yang azab itu. Potongnya Masukin molen. Masukin molen diputar-putar. Owek. Jadi kan Dia kasih jalan itu dong. Ya lu nyebut merek aja sama Gresik. Kan tiga roda. hantunya nanti jadi keras gitu loh. Tapi pocong juga. Pocong juga, tapi kalau jatuh pecah gitu loh. Jadi mungkin ada cerita. Jadi. Aku mau ini apa sih soal yang tadi ngebuff orangnya jadi apa karakteristiknya jadi makin skill point yang apa karismanya jadi ini kan sebenarnya di kita di Islam juga ada kan wirid. Oh iya. Kita dikasih ini wirid ini supaya karismanya naik kayak gitu. Banyak kan Ijazah. Ijazah juga. Itu Istilah ijazah itu kayak bukan ijazah yang ini. Baca-bacaan yang kita minta kadang untuk sesuatu yang kita inginkan sih kayak ke ulama biasanya. Kayak gitu. Itu juga mungkin hampir sama tapi Beda. cara dapetinnya beda. Kalau gimana ya? Komponennya. Oh, mungkin aku sama Ya, tapi yang aku bingung adalah kalau tadi si temannya Jalu ngeliat hantunya itu Mahomet, terus si Jisuma ngeliat hantunya mungkin bentuknya yang kayak ada segala macam, kita ngeliat pocong. Nah masalahnya kalau aku pulang ke rumah, gimana bapakku itu Kristen, yang kita lihat apa? Ya kan beda dong. Aku Islam, bapakku Kristen. Masa ngeliat pocong terus kita bacain dua doa kan? Ya Kan damage-nya gede. hanya dua. Damage-nya nggak ngotak. Iya, siapa tahu ini, siapa tahu pocongnya pakai Armani. Oh iya. Supreme. Jordana. Jordan. Ya, nek menurut Aku mikirnya pocongnya pakai air mandi. bukan. Nek menurut Pocong lu bangsat. Nek menurut temanku itu netral sih. Ayo jangan grumun. Jadi kalau di orang yang sebenarnya bisa melihat itu netral, mereka itu energi gitu. Jadi mereka takut mewujud berdasarkan Visual yang udah di visual yang ada di kepala, pengalaman visual kayak gitu. Ya kita sih nggak berharap macam-macam ya, makanya di tiap negara beda. Kayak ada temanku yang bisa ngelihat kerjanya di Cina di Hong Kong waktu ke sana yang dilihat terbang yang vampir-vampir di film vampir itu loh, tapi terbang maksudnya nggak loncat. nggak terbang. Jadi kayak banyak banget bahkan di perkotaan, maksudnya wah kayak gitu ya, kayak gitu beneran. Terus yang menarik dari kata temanku ini, nggak tahu bener nggak tahu nggak ya, dia bilang di sana tuh kan bakar duit. Jadi kalau duitnya di kita jadi abu, di sana mau wujud Di seberang di alam alam sana. Jadi pas lagi jadi abu di kita, di sana justru mau wujud gitu. Ya, kayak Api transfer itu gitu kan. apinya jadi kayak transfernya, nah gitu lah. Terus langsung ke kesimpulan kayaknya udah panjang. Oh ya, lu setengah jam tadi. Jangan biar nggak panjang. Jadi itu kira-kira ya buat teman-teman yang dengerin dari awal tadi pasti bingung ya. Kayak saya juga di sini bingung, tapi karena campur-campur. mungkin bisa kalian denger dari awal lagi. Kalian dengerin terus dengerin terus sampai telinga kalian berdarah ya nggak apa-apa. Jadi episode kali ini membahas tentang kesimpulannya adalah membahas tentang sudut pandang dari agama yang berbeda dan budaya yang berbeda juga. Jadi di sini ada tiga agama, Islam, Kristen, sama tadi Jisuma itu Hindu Bali. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin punya agama lain yang berbeda atau agama lain, misalnya nyembah kaleng kerupuk mungkin atau apa, Boleh banget. mungkin hantunya kerupuk udang gitu, kita nggak ada yang tahu.
Mana yang nyembah the force? Nyembah Force mungkin hantunya Yoda, Baby Yoda melayang-layang, kita juga nggak ngerti. Buat kalian yang pengen sharing tentang cara pandang kalian kepada intensitas tersebut, entitas tersebut bisa sharing ke kita, bisa langsung aja DM ke Padepokan Gagasuk aja. Kira-kira, saya sebagai agama penyembah tas merek Gucci, cutlu. Iku senenganmu cumi. Jadi sekian aja dari podcast Gagasuk untuk episode kali ini. Saksikan. Ditunggu lagi di episode selanjutnya dengan guest star berbeda, atau mungkin kalian yang pengen ikutan langsung hubungi aja Padepokan Gagasuk di Instagram atau di Facebook. Dadah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Nama budaya, salam kerupuk. Terima kasih semuanya.